Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kita untuk belajar di mata kuliah perpajakan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pajak penghasilan umum. Ada juga video lain di pertemuan ini tentang pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan. Ada juga tentang pajak penghasilan orang pribadi yang saat ini sedang saya coba jelaskan pasal 21. Nah, untuk pada video kali ini mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Nah, untuk pajak penghasilan orang pribadi, itu mereka wajib melakukan pembukuan atau pencatatan bagi wajib-wajib orang pribadi seperti itu. Jadi biasanya itu pembukuan atau pencatatan itu digunakan bagi mereka yang memang punya usaha ataupun memang bukan pegawai tetap juga. Walaupun pegawai tetap juga nantinya tetap membutuhkan adanya pencatatan tentang gaji yang bersangkutan. Nah, sebelum kita menghitung berapa besar pendapatan pajak yang diterima, ya pajak yang harus dibayarkan terhadap seseorang gitu oleh wajib pajak orang pribadi, kita harus tahu dulu berapa jumlah penghasilan neto fiskal dari wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk penghasilan neto fiskal dari wajib pajak orang pribadi itu nanti bisa dilihat dari penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebasnya. Pekerjaan bebas kemarin sudah dijelaskan ya, misalnya ada notaris, dokter, artis, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah penghasilan dari pekerjaan ketika dia menjadi seorang karyawan tetap. Nah, terus penghasilan neto fiskal juga dihitung dari penghasilan dari luar usahanya atau modalnya. Misal teman-teman itu menanamkan saham di sebuah perusahaan, terus nantinya teman-teman mendapatkan dividen seperti itu, nanti teman-teman juga dikenakan pajak. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas mengenai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Di mana untuk menghitung laba neto usahanya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara menggunakan perhitungan, norma perhitungan, dan yang kedua dengan cara menggunakan pembukuan. Untuk yang menggunakan norma perhitungan, itu dikhususkan bagi mereka yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar setahunnya, ataupun ketika dia sudah masih mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar per tahun, tetapi dia sudah melakukan pembukuan, itu juga diperbolehkan nantinya untuk pelaporan pajaknya. Dan yang kedua itu adalah dengan cara pembukuan, di mana dengan cara pembukuan ini diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai omset lebih dari 4,8 miliar per tahun. Mereka wajib menggunakan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan. Jadi ketika menggunakan norma perhitungan adalah omsetnya kurang dari 4,8 miliar, tetapi kalau omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar, mereka harus melakukan pembukuan. Istilah sederhananya gini, berarti kalau teman-teman punya omsetnya itu 4,8 miliar, kurang dari 4,8 miliar per tahun, teman-teman boleh menggunakan nomor perhitungan ataupun melalui pembukuan. Tetapi kalau omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar setahun, maka teman-teman hanya boleh menggunakan cara pembukuan. Nah, bagaimana sih cara penghitungan laba neto usaha fiskal? Untuk yang menggunakan norma perhitungan, nanti penghasilan neto usaha fiskalnya itu didapatkan dari persentase normanya dikalikan dengan omset dalam 1 tahun. Itu untuk penghitungan laba neto usaha fiskal. Sedangkan untuk yang melakukan pembukuan, untuk penghasilan neto usaha fiskalnya, teman-teman lihat dulu penjualan netonya berapa, terus harga pokok pembeliannya berapa, terus laba bruto nanti dikurangkan laba bruto usahanya berapa dan biaya administrasi dan pemasarannya itu berapa, nanti laba neto usahanya berapa, nanti baru ditemukan. Nah, untuk yang menggunakan norma penghasilan neto itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu peredaran usaha brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, terus mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak. Berarti kalau tahun pajaknya 2021, teman-teman sudah harus melaporkan ke kantor pajak bahwasanya tahun yang bersangkutan atau tahun 2021 itu teman-teman menggunakan nomor perhitungan neto. Seperti itu. Berarti 3 bulan pertama berarti dimulai dari bulan Januari, Februari sampai dengan Maret. Nah, yang ketiga itu melakukan rekapitulasi peredaran atau penerimaan bruto setiap bulannya atau melakukan pencatatan. Nah, untuk norma penghasilan neto itu ada beberapa catatan. Yang pertama itu norma hanya untuk menghitung penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas saja. Jadi kalau pegawai tetap nggak ada perhitungan penghasilan norma penghasilan neto ya. Terus norma berbeda-beda tergantung dengan jenis usaha atau pekerjaan bebas dan lokasi usahanya. Jadi nanti persentasenya itu masing-masing.
Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sementara yang mau melakukan pembukuan, mereka harus membuat neraca, terus ada juga laporan laba rugi, terus ada daftar penyusutannya atau amortisasinya, ada rekonsiliasi fiskalnya. Jadi nanti dicocokkan. Nah, bagaimana cara menghitung pajaknya? Itu. Nah, berarti pajak sama dengan prosentasenya, berapa tarifnya dikali dengan dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya, di mana tarif diatur di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, DPP untuk PPH atau pajak penghasilan itu meliputi penghasilan bruto atau penghasilan kena pajak tergantung jenis objeknya. Nanti dilihat objeknya ya. Nah, untuk tarif pajak penghasilan pasal 25 atau 29 untuk orang pribadi, ini atau biasa dikenal sama kita itu tarif pajak progresif pasal 17 seperti itu. Nanti penghasilan 0 sampai 50 juta, tarifnya 5%, 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta itu nanti tarifnya 30%. Ini sudah kita ulang-ulang ya. Nah, contoh perhitungannya, di sini teman-teman bisa lihat, jika Tuan Ali tahun 2019 dari kegiatan usahanya diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 600 juta, maka penghasilan terhutang pada untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini sudah penghasilan kena pajaknya ya, artinya penghasilan bruto sudah dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan. Nah, PKP-nya itu adalah 600 juta. Teman-teman bisa lihat, kita lihat dari bawah. Untuk yang 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Berarti yang 5% itu dikali dengan 5 juta, hasilnya 2.500.000. Terus di atas 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. Tadi sudah ada 50 juta, 250 juta dikurangi 50 juta, sisanya 200. Nah, yang 15% itu untuk yang 200 juta atau 30 juta. Selanjutnya, karena masih ada sisa, nanti dilihat untuk lapisan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya adalah 25%. Nah, di sini 500 juta dikurangi 200 juta dikurangi 50 juta itu hasilnya udah 250 juta. Berarti yang 25% dikali dengan 250 juta hasilnya 62 juta 500. Nah, sisanya karena tadi 600 juta, berarti sisanya masih 100 juta, itu nanti dikali dengan 30%, hasilnya adalah 30 juta. Berarti jumlah pajak penghasilan terhutangnya adalah 125 juta. Di sini ada catatannya, di mana perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pasal 25 atau 29 tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang termasuk dalam kriteria peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Tetapi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran usaha bruto. Atau lebih dikenalnya dengan Undang-Undang UMKM kemarin ya, kita sudah bahas mengenai Undang-Undang UMKM. Terus selanjutnya di sini ada soal latihan. Jika Tuan Ali pada tahun 2019 dari kegiatan usahanya diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp700.500.500, berapa pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2019? Kita lihat 5% kali 50 juta, terus 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, 30% kali 200 juta 500. Jadi yang 500 rupiah dihilangkan seperti itu, sehingga jumlah PPh terhutangnya adalah 155.150.000. Nah, cara menghitungnya untuk penghasilan kena pajaknya gitu ya, untuk menghitung penghasilan kena pajak, teman-teman harus tahu dulu berapa jumlah penghasilan brutonya, nanti dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto atau pengurangan yang diperbolehkan. Nah, teman-teman bisa baca lagi ya untuk pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang ataupun yang tidak diperbolehkan. Kemarin sudah dibahas juga. Terus nanti akan ketemu yang namanya penghasilan neto. Nah, setelah teman-teman menemukan penghasilan neto, lalu di selanjutnya adalah teman-teman mengurangannya dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, setelah ketemu berapa jumlah penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan kena pajak, itu adalah yang disebut dengan penghasilan kena pajak atau biasa dikenal sama kita istilahnya itu adalah PKP. Yang nantinya itu akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
Nah, untuk pengurangan penghasilan bruto yang pertama itu ketika teman-teman menggunakan norma, berarti wajib pajak harus melakukan pencatatan. Atau ketika harus menentukan harga pembelian pokoknya sama biaya, nanti wajib pajak juga harus melakukan pembukuan. Yang kedua, boleh dilakukan adanya kompensasi kerugian. Berapa lama kompensasi kerugian terakhir? Nah, bisa dikompensasikan adalah 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, itu ada teman-teman juga harus tahu berapa jumlah PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Terus yang keempat adalah zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Itu juga nanti bisa untuk pengurangan. Nah, untuk cara pembukuannya, teman-teman bisa lihat penjualannya total berapa, harga pokok penjualannya berapa, terus penghasilan brutonya berapa, biaya usahanya berapa, nanti baru diketemukan penghasilan netonya. Nah, kalau tadi penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, sekarang kita masuk ke penghasilan yang tidak kena pajak. Wih, udah bolak-balik ya, kita belajar mengenai pajak penghasilan tidak kena pajak. Gak apa-apa, nanti teman-teman jadi bisa lebih hafal lagi. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau biasa kita singkat dengan nama istilah PTKP itu sejak 27 Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang itu untuk orang pribadi adalah 54 juta, terus tambahan status kawin itu 4.500.000 dan tanggungan itu 4.500.000 juga. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016. Siapa sih yang bisa menjadi tanggungan? Pertanyaan kan kayak gitu ya kemarin ya. Oh, yang jadi tanggungan yang pertama adalah anggota keluarga sedarah keturunan lurus 1 derajat. Dan yang kedua adalah anggota keluarga semenda keturunan lurus 1 derajat. Di mana maksimal tanggungan itu maksimal 3 orang. Terus penetapan PTKP itu dimulai per tanggal 1 Januari. Seperti kemarin sudah dijelaskan ya. Nanti ketika sudah berbicara mengenai status PTKP itu kan, nanti ada status tidak kawin dengan tanggungan 0, tanggungan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dan tanggungan kawin atau iya, status tanggungan seperti itu. Nah, tanggungan kondisinya adalah yang ditanggung sepenuhnya dalam satu rumah atau sehari. Ya, keluarga akan menanggung anak istri. Nah, hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat itu ketika ini sarannya kita, kan? Berarti ada adik kandung, kakak kandung, terus ada ayah ibu sama ada anak. Sementara hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat itu adalah ibu mertua, ayah mertua, adik tiri, kakak ipar, dan adik ipar. Ini adalah resum besaran PTKP dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Teman-teman nanti bisa baca ya. Sama sih. Nah, kalau ini adalah resum sejak berlakunya PTKP. Mulai dari tanggal 1 Januari 1984 sampai dengan tahun 2016. Jadi teman-teman bisa lihat. Tinggal dibaca saja. Dan sekarang ya digunakan tahun 2016 ya yang terbaru. Nah, selanjutnya itu mengenai PTKP karyawati. Apabila dia kawin, maka kalau dia nggak mau penghapusan NPWP itu ya, berarti dia hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kawin suami tanpa penghasilan, maka dia nanti boleh menjadi istilahnya itu yang tadinya kan kalau istri itu kan tidak berhak atas status kawin ketika suaminya itu punya penghasilan. Tetapi kalau suaminya itu tidak mempunyai penghasilan, maka istri berhak untuk status kawin dengan tanggungan 3 orang. Nah, hal itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempatnya. Nah, apabila statusnya tidak kawin, dia itu tidak mempunyai status kawin dan tanggungannya juga maksimal 3 orang. Nah, penggabungan penghasilan. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawinnya dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan istri yang satu, diterima atau diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, dan berasal dari pemberi pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, pemenuhan kewajiban pajak secara terpisah, nanti ketika suami istri telah hidup terpisah berdasarkan surat keputusan hakim, atau dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,
atau dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, untuk pelaporannya nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, apakah sudah mempunyai NPWP. Kalau jawabannya tidak, maka penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, masing-masing dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan nettonya. Tetapi apabila istri itu mempunyai NPWP, tetapi istri itu bekerja hanya pada satu perusahaan, apakah pertanyaan selanjutnya adalah apakah istri bekerja hanya pada satu perusahaan? Apabila jawabannya iya, nanti dilihat berkaitan nggak dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya. Ternyata tidak. Kalau tidak, berarti nanti penghasilan istri tidak digabung dan dilaporkan sebagai PPh final di SPT suami. Tetapi apabila pekerjaan istri lebih dari satu perusahaan, kayak gitu ya, maka nanti penggabungan penghasilan dengan penghasilan suaminya dilakukan penggabungan antara penghasilan suami dan istrinya. Begitu juga ketika dia hanya mempunyai satu penghasilan saja, misalnya sama-sama usaha kayak gitu ya, berarti nanti dilihat usahanya terkait atau pekerjaannya itu berkaitan nggak dengan suaminya, misalnya sama-sama artis, sama-sama notaris kayak gitu kan, berarti kan sama-sama pekerjaan di bidang yang sama gitu kan. Berarti nanti penghasilannya digabung dengan suami. Nah, untuk perhitungan PPh orang pribadi pada penghasilan suami yang digabung atau tidak tidak terpisah dengan penghasilan istri, itu jika suami pengusaha dan istri bekerja pada satu pemberi kerja atau pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, sama penghasilan istri dianggap penghasilan final dan dilaporkan sebagai penghasilan final. Terus, jika mempunyai satu anak, PTKP-nya adalah K1 atau 63 juta. Nah, yang kedua, jika suami pengusaha dan istri bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, misal pegawai di PTA dan PTB, maka penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Terus, jika suami pengusaha dan istri bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya dia PNS, serta istri mempunyai usaha, maka penghasilan istri digabung dengan suami. Seperti itu. Ya, jika mempunyai satu anak, PTKP-nya 117 juta, terus maka dipotong dari istri sebagai kredit pajak pada SPT tahunan PPh orang pribadi suaminya. Misal nih, suami saya pengusaha, terus amin. Suami saya pengusaha, terus saya adalah pegawai swasta seperti itu. Terus penghasilan, maksudnya untuk perpajakannya itu kita digabung. Saya memilih untuk bergabung dengan suami saya seperti itu. Maka kan nanti pendapatan saya gitu akan digabung dengan pendapatan suami. Tetapi nggak bisa maksudnya perlaporannya digabung. Tapi nanti pendapatan saya itu dihitung sendiri oleh kantor saya. Itu. Nah, nanti kalau sudah dihitung sendiri sampai kantor saya, nantinya bukti potong yang diperoleh dari kantor saya itu nanti dijadikan lampiran untuk pelaporan pajaknya suami. Seperti itu. Jadi nanti seluruh penghasilannya digabungkan dengan suami, bukti potongnya itu digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau untuk pembayaran kredit pajaknya. Nah, pemenuhan kewajiban pajak secara terpisah atau masing-masing punya NPWP apabila suami atau istri mengadakan perjanjian pisah harta dan penghasilan secara tertulis. Atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya masing-masing atau perpajakannya sendiri. Terus yang kedua, penghasilan atau suami istri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan atau suami istri. Yang ketiga, besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami atau istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan atau mereka. Nah, perhitungan pajak penghasilan orang pribadi bagi wanita kawin yang pisah harta dan penghasilan dengan suami serta yang memilih memiliki NPWP sendiri. Contoh perhitungan PPh orang pribadi bagi wanita kawin yang pisah harta atau penghasilan dengan suami serta memilih NPWP sendiri untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut. 1. Samsul adalah, ini contoh ya.
Samsul adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai profesi sebagai dokter umum. Nah, Samsul mempunyai status kawin atau menikah, tetapi belum mempunyai anak bruto selama 1 tahunnya itu sebesar 300 juta rupiah, sehingga penghasilannya atau setahun dalam praktek tersebut adalah sebesar 150 juta. Berarti norma perhitungannya adalah 50%. Nah, Samsul mempunyai seorang istri bernama Mariati yang berprofesi sebagai dokter. Berarti ini masih sama-sama ya, tetapi ini sudah memilih untuk memiliki NPWP sendiri-sendiri, catatannya di atas. Nih, jangan lupa. Nah, sebagai dokter, Mariati memperoleh penghasilan kotor sebesar 200 juta, sehingga penghasilan neto sebagai dokter adalah sebesar 100 juta rupiah, atau normanya 50%. Nah, apabila Samsul dan Mariati sebagai suami istri tidak mempunyai perjanjian pisah harta dan penghasilan, maka perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan Samsul dan Mariati adalah sebagai berikut. Dilihat jumlah penghasilan Samsul dan Mariati tadi 150 juta ditambah dengan 100 juta, berarti 250 juta dikurangi dengan PTKP. PTKP wajib pajak sendiri itu 54 juta, status kawinnya itu 54 juta, terus PTKP untuk istri bekerja atau yang mempunyai usaha itu 54 juta. Sehingga PTKP-nya adalah 112 juta 500. Nah, jumlah penghasilan neto dikurangi dengan jumlah PTKP itu nanti akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya adalah 137 juta 500. Nah, karena udah 135 juta 500, tinggal dimasukkan ke dalam tarif pajak progresifnya. Berarti 50 juta, sisanya kasih dikali 5%, sisanya dikali dengan 15%. Sampai di sini paham ya? Nah, yang kedua, apabila Samsul dan Mariati sebagai suami istri mempunyai perjanjian pisah harta. Kalau tadi kan nggak punya pisah harta, kalau ini kan pisah harta. Nah, memiliki NPWP. Nah, sedangkan istrinya itu memiliki NPWP sendiri, maka untuk masing-masing suami dan istri, pengenaan pajak terhutangnya dihitung sebagai berikut. Samsul sebagai suami menanggung pajak penghasilan sebesar 150 juta penghasilannya Samsul, dibagi dengan jumlah penghasilan total suami dan istri, dikali dengan 15.625. 9.300. Terus, ini jumlah pajak yang harus dibayarkan ya. Nah, terus untuk yang Mariati dilihat penghasilannya 100 juta dibagi dengan jumlah total penghasilan dikali dengan pajak yang harus dibayarkan. Berarti bagiannya Mariati yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 6.250. Nah, untuk penghasilan anak yang belum dewasa itu nanti digabung dengan penghasilan orang tua. Kemarin kita juga sudah bahas. Nah, yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila orang tuanya telah berpisah, maka pengenaan pajak digabung dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dia ikut ayah atau ikut ibunya. Nah, untuk pencatatan berdasarkan pasal 28 Undang-Undang KUP, itu pencatatan dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya untuk pencatatannya ya. Pencatatan pasal 14 Undang-Undang PPH pajak penghasilan itu ada norma perhitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terus wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menggunakan bebas yang peredaran brutonya kurang dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagai bagaimana dimaksud dengan ayat 1, yaitu dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan. Sama lah intinya yang sudah dibahas tadi di depan. Sama ini nanti teman-teman tinggal baca aja. Syarat wajib pajak orang pribadi menggunakan norma, menyelenggarakan pencatatan harian dan peredaran atas peredaran usahanya, menyampaikan pemberitahuan kepada KPP paling lambat 3 bulan pertama, terus melampirkan pencatatan bulan dalam SPT tahunan 1770. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk
prosentase normanya itu sudah diatur oleh pihak kantor pajak seperti itu. Nah, ini untuk contoh pencatatan yang harian sama yang bulanan seperti itu. Harus ada pencatatan. Nah, untuk pembukuan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, itu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, untuk pengurangan penghasilan brutonya atau yang biasa dimasukkan dalam biaya, itu berdasarkan ketentuan fiskal, itu ada deductible expense. Itu yang kemarin, biaya 3, menagih, memperoleh, dan memelihara. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terus ada biaya yang tidak bisa dikurangkan, di mana kriterianya itu rugi usaha dari luar negeri, biaya untuk mendapatkan penghasilannya di pekerjaan final, kayak gitu. Ini adalah kriteria-kriteria yang tidak bisa kurangkan kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca lagi lengkapnya di yang pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah bahas. Nah, untuk pengurangan penghasilan pasal 6 Undang-Undang PPH itu pengurangan penghasilannya itu biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan atau objek pajak. Terus untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, maka perhitungan PPH terhitungannya nanti tinggal untuk mendapatkan perhitungan pajak penghasilan terhubungnya. Terus catatan lainnya adalah tidak semua pengeluaran atau biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan. Nah, bisa dikurangkan apa? Bisa deductible expense. Nah, biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan pasal 6 ayat 1 untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Di sini juga bisa ya, yang dapat dikurangkan. Nah, berarti nanti untuk perlakuan biaya atau pengeluaran selain tersebut di atas yang dapat dikurangkan, maka diatur lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu mengenai penyusutan. Penyusutan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama dilakukan terhadap pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah. Kalau tanah kan nilainya makin naik ya, tapi kan kalau bangunan, terus kalau mesin, apa itu kan pasti paling pasti turun. Nah, terus untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, itu biayanya. Terus yang ketiga, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya kayak kendaraan seperti itu kan masa pakainya lebih dari 1 tahun. Terus bisa menggunakan metode penyusutan yang diperbolehkan, misalnya dengan yang sama besar atau metode garis lurus, atau dengan metode menurun, misalnya dengan metode saldo menurun, di mana contoh metode garis lurus itu adalah sebuah gedung harga perolehannya 100 juta, masa manfaatnya 20 tahun, berarti penyusutan tiap tahunnya adalah 5 juta. Seperti itu, di mana 100 juta dibagi dengan 20 juta. Nah, contoh metode saldo menurun. Nah, kalau tadi kan contoh metode garis lurusnya, pokoknya harganya berapa, masa manfaatnya berapa, tinggal dibagi aja, nanti penyusutan tiap tahunnya sekian, kayak gitu ya. Tetapi kalau menggunakan metode garis saldo menurun, kayak gitu, teman-teman lihat dulu. Contohnya seperti ini. Sebuah mesin dibeli bulan Januari tahun 2000 dengan harga perolehan 150 juta. Nah, masa manfaat mesin tersebut itu 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan sebesar 50%, maka perhitungan penyusutannya adalah seperti berikut. Harga perolehan pertama tahun 2000 adalah 150 juta. Nah, tahun 2000 itu penyusutannya berarti nanti 50%. 50% berarti dari 150 juta, berarti nanti kan 75 juta. Berarti sisa nilai bukunya adalah 75 juta. 150 juta dikurangi 75
juta. Terus nanti dihitung lagi pada tahun 2001, tarif penyusutannya itu 50%, berarti 50% dari 75 juta, dan seterusnya. Nah, untuk penyusutan itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, itu dimulai pada bulan selesai pekerjaan tersebut. Jadi, kalau teman-teman beli mesin nih, berarti proses penyusutannya ya mulai pada saat mesin itu dipakai, seperti itu. Apabila mesinnya itu masih ident, ya nunggu sampai mesinnya sampai. Nah, contohnya contoh satu nih. Sebuah mesin diperoleh bulan Juli tahun 2000 dengan harga perayaan 100 juta. Masa manfaat mesin 4 tahun, terus jika tarif penyusutan misalnya 50%, maka metode saldo menurun, maka hitung penyusutannya. Sama ya, setengah kali 50%. Tahun pertama, kan otomatis tahun pertama 50%, terus nanti tahun kedua 50%. Jadi kenapa setengah? Karena perolehannya bulan Juli ya, dilihat. Karena ini perolehannya bulan Juli. Kalau perolehannya bulan Januari, otomatis tahun 2020 udah 100%. Nah, udah. Di sini teman-teman bisa lihat ya yang ini ya. Terus contoh yang kedua, pengeluaran untuk pembangunan gedung sebesar 100 juta rupiah, di mana pembangunan dimulai pada bulan Oktober tahun 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret tahun 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret pada tahun 2001. Paham ya? Paham kan sampai selesai pembangunannya. Nah, yang keenam itu wajib pajak diperkenakan untuk melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan. Untuk 3MP atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan atau harus dengan petunjuk Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Tuan Zaki bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2008. Nah, perkebunan tersebut menghasilkan atau panen pada tahun 2009. Maka dari ketentuan Dirjen Pajak, penyusutan nilai traktor tersebut dilakukan pada tahun 2009 pada saat traktor itu sudah digunakan. Terus ketentuan nomor 7, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali sesuai dengan pasal 19, maka dasar penyusutannya adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktif. Nomor 8, masa manfaat dan tarif penyusutan ditetapkan sebagai berikut. Nih, ada yang bukan bangunan, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya 4, 8, 16, sampai 20. Dengan mendodol garis lurus 12%, 12,5%, 6,25%, dan 5%. Sedangkan untuk tarif penyusutan saldo menurunnya, untuk yang kelompok 1, 50%, kelompok 2, 25%, kelompok 3, 12,5%, dan kelompok 4, 10%. Untuk yang bukan bangunan, berarti kayak mesin, kendaraan, seperti itu. Sementara kalau untuk bangunan, dilihat bangunannya permanen atau tidak. Kalau bangunannya permanen, maka masa manfaatnya dilihat 10 tahun atau maksudnya masa manfaatnya dikategorikan 10 tahun, 10 tahun atau 20 tahun gitu kan. Biasanya kalau masa bangunan permanen itu langsung dikategorikan dalam yang masa manfaat 20 tahun. Apabila tidak permanen, maka nanti masa manfaatnya dibuat 10 tahun. Nah, untuk penyusutannya, untuk yang 20 tahun itu 5%, dan untuk yang 10 tahun itu 10%. Nah, ketentuan nomor 9, apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka nilai sisa bukunya dibebankan sebagai kerugian, di mana harga jual atau penggantian asuransi akan dijadikan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Contoh nomor 10, apabila hasil pergantian asuransi jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak, jumlah kerugian dibukukan sebagai beban di masa kemudian. Terus nomor 11, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sesuai pasal 4 ayat 3 huruf A, atau bukan termasuk objek pajak yang berupa harta berwujud atau nilai sisa buku, tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Terus ketentuan nomor 12, kelompok harta berwujud sesuai dengan manfaat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kalau tadi penyusutan
Sekarang kita lihat untuk amortisasinya. Amortisasi apa sih, Bu? Kalau bukannya tadi udah ada penyusutan, ya sekarang kenapa harus ada amortisasi? Jadi, amortisasi ini dilakukan terhadap pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta tidak berwujud. Kalau tadi kan harta berwujud, baik itu harta yang permanen ataupun non-permanen, ataupun berupa bangunan atau bukan bangunan. Kalau amortisasi itu harta yang tidak berwujud. Dan pengeluaran lain termasuk perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill. Atau merek paten merek deh gitu loh. Nah, untuk mendapatkan, menaiki, dan memelihara penghasilan, itu termasuk biaya yang 3MP, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, bisa menggunakan metode penyusut metode sama besar atau tadi metode garis lurus, atau bisa menggunakan metode saldo menurun. Nah, ketentuan nomor 5 itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk masa dan tarif penyusutan, kelompok 1, 2, 3, dan 4, untuk masa manfaat 4, 8, 16, 20 tahun, sama ya, tarifnya hampir sama kayak tadi, malah sama sebenarnya. Terus ketentuan nomor 7, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang pengembangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Nah, nomor 8, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada angka nomor 7 di atas, hak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun. Contohnya, pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi 10 juta ton kayu sebesar 500 juta rupiah. Nah, diamortisasikan sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta ton, kalau tadi kan targetnya kan 10 juta ton, tapi ternyata cuma 3 ton, ya maka berarti 30% dari potensi yang tersedia. Artinya kan dia cuma punya 30% dari potensi yang tersedia. Maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut atau 100 juta rupiah. Nilai amortisasinya tetap ya 20%. Terus yang ke-9, apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud di atas atau nilai sisa bukunya nanti diakui sebagai kerugian atau jumlah yang diterima sebagai penggantian itu nanti diakui sebagai penghasilan. Contohnya, Tuan Zaki memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi senilai 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak dan di daerah tersebut 200 juta barel. Setelah produksi minyak dan gas mencapai 100 juta barel, penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga 300 juta. Nah, perhitungan penghasilan dan kerugian tersebut, pertama dilihat harga perolehannya berapa, 500 juta. Amortisasi yang dilakukan 100 juta per 200 juta per barel. 100 juta per 200 juta barel atau 500 ribu rupiah. 100 juta, 200 juta. Harga nilai bukunya berarti 250 juta. Harga jualnya ini kan ini nilai amortisasinya ya. Jadi kan amortisasinya tadi 250 juta, berarti 250 juta untuk nilai buku hartanya itu adalah 500 juta dikurangi dengan nilai amortisasinya. Jadi 250 juta. Nah, harga jualnya tadi dijual kembali dengan harga 300 juta. Maka dengan demikian nilai sisa buku 250 juta dibebankan sebagai kerugian dan sebesar 300 juta dibagi sebagai penghasilan. Artinya masih untung 50 juta ya. Nah, bagaimana jika terjadi kerugian? Maka bisa dilakukan yang namanya kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian bisa dilakukan apabila penghasilan bruto itu kurang, pengurangannya diperkenankan didapat kerugian.
sebenarnya dari penghasilan brutonya itu kurang kayak gitu loh, mengalami kerugian, di mana kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai dari 5 tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ya kemarin ya udah ada contohnya ya, penghasilan 2016 sampai tahun 2020. Nah, kompensasi kerugian kan 5 tahun, contohnya laba fiskal, rugi fiskal, sama ya kayak kemarin persis. Laba fiskalnya 200 juta, rugi fiskalnya 300 juta, laba. Ini kan berarti labanya 200 juta, rugi fiskalnya 300 juta. Berarti kan bisa dikompensasikan di sini. Hah, sudah lihat. Rugi fiskal 2019, 2009. Dan pokoknya yang rugi ditutup dengan keuntungan yang ada. Sarannya lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir, bukan yang terakhir, tetapi sedikit tambahan mengenai fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Yang pertama, di mana fasilitas pajak penghasilan itu mengacu pada tambahan pengurangan penghasilan neto, artinya nanti penghasilan netonya dikurangi untuk menentukan jumlah PKP-nya, terus adanya sumbangan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto, adanya tambahan penghasilan SDM di bidang kesehatan, adanya penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, serta adanya pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Yang pertama adalah untuk tambahan pengurangan hasil neto untuk alat kesehatan dan perbekalan kebutuhan rumah tangga, di mana wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan perbekalan keperluan rumah tangga dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Misalnya, mereka yang memproduksi alat-alat kesehatan, baik masker bedah atau respirator N95, terus pakaian pelindung, hazmat, dan lain-lain, sarung tangan bedah sarung tangan, pemeriksaan, ventilator, kayak gitu ya, reagen diagnostik tes untuk COVID-19, itu nanti juga dapat pengurangan. Atau untuk yang PKRT-nya, itu untuk mereka yang memproduksi antiseptik hand sanitizer, atau untuk yang hand sanitizer, disinfektan, nanti mendapat pengurangan penghasilan netonya 30%. Tetapi nanti rincian dapat diubah dengan peraturan menteri. Yang kedua, itu adalah sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan neto, itu adalah sumbangan dalam rangka penanganan COVID, di mana dapat diberitahu sebagai pengurangan penghasilan bruto. Nah, sumbangannya berbentuk apa aja? Bisa uang, beras, jasa, dan pemanfaatan harta tanpa kompensasi kepada BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, Lembaga Pengumpulan Sumbangan, dan Kementerian Sosial. Dengan bukti terakhir. Jangan lupa, semuanya harus pakai bukti. Terus yang ketiga, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang bertugas dalam pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan COVID. Jadi nanti untuk tenaga kesehatan yang mempunyai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh di bidang kesehatan yang berupa honorarium atau imbalan lain dari pemerintah secara utuh, dikenakan tarif PPh 21 yang bersifat final sebesar 0%. Artinya bagus-bagusnya itu nggak kena pajak, udah sederhananya itu. Nah, tapi di sini teman-teman harus lihat, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah jenis tenaga di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan pendukung, jadi nggak semuanya itu ya kena gitu kan. Terus antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaraan jenazah, dan tenaga pendukung kesehatan lainnya. Termasuk ke dalam kelompok tenaga pendukung kesehatan lainnya, itu ada mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19. Terus yang dimaksud dengan institusi kesehatan, antara lain dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19. Nah, dan yang dimaksud dengan santunan dari pemerintah
Yang diterima ahli waris adalah santunan yang diterima ahli waris apabila sumber daya manusia di bidang kesehatan tersebut meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya. Terus, kebijakan selanjutnya adalah penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan hartanya. Di mana kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, wajib pajak yang menyewakan harta dalam rangka penanganan COVID-19 kepada pemerintah, atas penghasilan tersebut dikenakan PPh final dengan tarif Rp0. Jadi nggak kena pajak. Terus yang terakhir itu ada pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, di mana kriteria yang pertama adalah berbentuk perseroan terbatas terbuka atau TPTTBK. Nah, jumlah total saham yang diperjualbelikan itu lebih besar dari 40%, minimal 40%. Terus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan surat persetujuan dari OJK atau pemerintah pusat, di mana stok buyback yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri tetap dapat memperoleh tarif PPh badan yang 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Jadi kalau tarif yang berlaku itu 22%, nanti kalau dia itu dijual kembali, maksudnya dijual kembali sahamnya di bursa efek, nanti dia bisa kena pajaknya cuma 19%, 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Nah, untuk persyaratan tertentu, wah, enggak semuanya ya. Stok buyback-nya enggak semuanya ya, enggak. Nah, untuk wajib pajak yang melakukan pembelian kembali sahamnya itu adalah satu, saham yang dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Yang ketiga, ketentuan dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak. Dan yang keempat, penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan, tadi atas kelima fasilitas pajak tadi ya, yang 0%, lebih rendah 3%, itu berlaku dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 September tahun 2020. Kecuali pembelian kembali kepada saham itu diperpanjang, bisa lebih dari tanggal 30 September tahun 2020. Tapi sampai sekarang masih berlaku. Ini kemarin fasilitas-fasilitas yang berlaku selama pandemi COVID. Nah, untuk memanfaatkan fasilitas, wajib pajak harus menyampaikan laporan secara online dan luring atau secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terus, biaya yang tidak dapat dikurangkan. Oh, ini nyelsep. Maaf. Ini seharusnya tadi masukkan yang di depan. Tapi nggak apa-apa ya, nanti teman-teman tinggal baca lagi aja. Soalnya sebelumnya kan ini juga saya sampaikan, bisa saya sharing sama teman-teman. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa kita diskusikan di live Zoom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga teman-teman menerimanya dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.